Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan. Kali ini saya akan berbagi betapa pentingnya riset dan membuat itinerary dalam sebuah pendakian. Mengapa riset dan itinerary begitu penting? Hal ini membedakan antara pendaki yang benar-benar serius mempersiapkan peralatan dan lain sebagainya lewat mulai dari manajemen logistik, manajemen waktu, koordinasi tim dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai pembeda antara pendaki yang sembrono dan pendaki yang benar-benar mempersiapkan dirinya sebelum mendaki. Riset diambil dari berbagai sumber, bisa dari website, bisa dari senior-senior atau teman-teman kita yang sudah mendaki di suatu gunung yang akan kita daki. Jadi kita harus banyak menggali tentang gunung-gunung yang akan kita daki. Apa saja poin pentingnya? Ada ya, saya ambil dari Instagram dari Magma Adventure GC. Ini poinnya sangat penting menurut saya. Menurut Magma Adventure dibagi menjadi 3: berangkat dan pulang, pendakian, dan lainnya. Berangkat dan pulang, kita di sini dituliskan mode transportasi lah. Di sini kita mau naik apa? Mau naik sepeda motor, mau naik kereta, mau naik pesawat, itu kita yang tentukan sendiri, menyesuaikan budget dan waktu Anda. Biaya transportasi, mau habis bensin berapa, tiket berapa, itu tergantung budget dan kondisi finansialnya jenengan masing-masing. Lalu lamanya perjalanan. Nah, untuk para pekerja biasanya harus benar-benar mengatur lama berangkat dan pulang dan waktu dalam pendakian itu berapa gitu loh. Terus pendakian, biaya registrasi. Biaya registrasi biasanya sekarang online ya, jadi bisa dicek di website masing-masing gunung. Jadi kalau sekarang biasanya pendakian 3 hari 2 malam itu habis berapa, kita tulis budget. Terus selama perjalanan antar pos lah, ini hal yang sangat penting. Jadi lama perjalanan antar pos itu kita harus mengetahui. Jadi misal nih antara pos perizinan sampai pos 1 itu berapa jam, pos 2 sampai pos 3 itu berapa jam. Kita harus ambil dari beberapa sumber dan riset, atau tanyakan langsung ke pos pendakian, tanya kepada petugas perkiraan antara pos 1 dengan yang lainnya itu berapa jam. Terus catatan dan perjalanan pendakian. Catatan dan perjalanan pendakian ini saya lakukan dulu sebelum internet seramai sekarang. Jadi setiap saya perjalanan itu menggunakan notebook kecil, lalu menulis beberapa jam dan setiap pos yang saya lalui. Misal kontur tanah, medannya itu saya tulis di perjalanan saya. Lalu foto dan video itu tergantung jenengan mau mendokumentasikan lewat foto atau video, itu terserah jenengan. Lalu lainnya cuaca, peraturan pengelola Taman Nasional, ada dan tak tertulis lainnya. Jadi ketika mendaki gunung itu kita harus benar-benar sadar bahwa gunung atau alam ini itu tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar persiapkan. Contoh, minimal kita bawa jas hujan atau untuk perjalanan kita bawa puncu, terus fly sheet dan tenda double layer tentunya untuk keamanan dari teman-teman. Terus ada dan peraturan tak tulis lainnya. Nah, biasanya contoh nih, misal katakanlah ada di suatu gunung, misal Arjuna nih, biasanya tidak boleh ganjil, terus tidak boleh pakai baju merah. Terus kita harus ikuti adat ya, walaupun percaya atau nggak percaya, kita harus ikuti aturan ada di sekitarnya. Kegunaannya apa? Nah, ini ternyata banyak kegunaan loh guys. Simak ya. Logistik tidak kurang atau lebih dapat merencanakan menu makanan. Logistik tidak kurang atau lebih dapat merencanakan menu makanan. Jadi kalau logistik, biasanya kalau saya pribadi, jika pendakian 3 hari 2 malam, maka akan saya lebih untuk 2 hari ke depan. Jadi misal saya mendaki 3 hari, saya akan bawa logistik untuk spare untuk 2 hari ke depan. Jadi total
yang saya bawa biasanya 5 hari. Tidak apa-apa, lebih logistik daripada nanti kekurangan makanan. Waktu, punya jadwal pegangan, siap jika terjadi hal di luar rencana, pendakian on time. Jadi untuk para pekerja yang waktunya terbatas, lalu kerja pabrik atau apa, itu harus benar-benar on time ya. Jadi itinerarinya harus benar-benar matang. Kalau biasanya kalau saya sih, kita sesuaikan dengan tim ya, bagaimana kemampuannya, dan manajemen koordinasi juga harus benar-benar tepat. Tim punya gambaran tentang medan pendakian, cepat sadar jika tersesat, siap jika ada anggota cedera dan tim harus terpecah. Saya paling nggak seneng jika tim saya terpecah. Ini hal yang bikin banyak pendaki itu hilang. Nah, sekarang ada pendaki yang di Bukit Kerapia, ini hari ke-10 saya buat video ini. Innalillahi, belum ditemukan. Semoga pendaki tersebut bisa segera ditemukan ya. Oke, untuk poin-poin pentingnya nanti akan saya buat slide di video ini. Saya akan minta izin untuk Mas Rozi tentang bahasan materi ini. Jadi ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa kan ya. Dadah.